Satu Smart FM, The Spirit of Indonesia, part of Agentic Network. Selamat malam Smart Listener. Masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Malam hari ini rasa-rasanya euforia 17-an tuh masih terasa ya. Apalagi diputerin lagu Bendera dari Coklat malam hari ini. Karena ini spesial loh. Spesial Hari Kemerdekaan juga Smart Community kedatangan tamu-tamu yang luar biasa. Anak-anak asli Sulawesi Selatan yang berprestasi dan terpilih menjadi pasukan pengibar bendera pusaka Sulawesi Selatan tahun 2020. Paskibraka 2020. Paskibraka yes, Corona no, yakin pasti bisa, kita yang terbaik. Luar biasa, merinding ya kalau misalnya kita membayangkan nasionalisme jadi paskibraka gitu, satu kebanggaan. Bangga gak sih jadi salah satu yang terpilih? Bangga. Bangga. Siap, ya. Pastinya bangga. Oke, pastinya bangga dong ya. Tapi sebelum ditanyakan bagaimana perasaan mereka menjadi 6 orang yang terpilih, sebenarnya kan sebelumnya ada pasukan 17, 8 dan 45. Ini tahun ini sangat-sangat berbeda ya. Tinggal berenam, 3 di pagi, 3 di sore gitu ya. Kita perkenalan dulu satu-satu ala pasukan paskibraka yang tegas gitu. Boleh dari yang pertama dulu ya. Gimana perkenalannya? Boleh nanti silakan saya sebutkan namanya gitu ya. Yang pertama Muhammad Husain Yudin dari SMA Negeri 17 Makassar yang bertugas di sore hari sebagai pelipat bendera. Siap, perkenalkan nama saya Muhammad Husain Yudin dari SMA Negeri 17 Makassar, utusan asal kota Makassar. Saya ditugaskan sebagai pelipat bendera sore. Oke, kemudian juga yang cantik, ini perwakilan dari Mandua Kota Makassar gitu ya, sebagai pembawa baki pasukan pagi. Siap, perkenalkan nama saya Salsabila Hafsa Badwi, utusan dari Kota Makassar dan asal sekolah saya dari Mandua Kota Makassar. Saya ditugaskan di pagi hari sebagai pembawa baki. Kemudian juga yang cowok ini jauh nih, kalau yang dua dari Makassar, yang satunya dari Wajo. Silakan. Siap, perkenalkan nama saya Andi Muhammad Dafrizkullah, utusan Kabupaten Wajo dari SMA Negeri 7 Wajo. Saya ditugaskan di sore sebagai pengerek bendera. Sebagai pengerek bendera di sore hari, yang menurunkan bendera gitu ya. Oke, berarti ada Hussein, ada Salsabila dan juga ada Dafah. Kemudian satu lagi nih yang gak boleh ketinggalan, yang selalu mendampingi mereka. Ada kakak pendamping, kakak Muhammad Fahmi. Halo Kak Fahmi. Halo, Suaranya smart. kurang kedengeran. Halo Smart Listener, sudah kedengaran? Iya. Bisa. Coba cek suara lagi. Iya. Halo. Iya. Iya. Baik. 101,1 FM. Halo Smart Listener. Silakan boleh gantikan saya di sini. Perkenalkan diri, nama saya Fahmi. Sekarang alhamdulillah diberikan tugas untuk mendampingi teman-teman Paskibraka Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020. Berarti Fahmi ini termasuk dari salah satu pengurus PPI Sulsel ya? Baik, benar Kak? Oke, baik. Karena malam hari ini seperti saya bilang, ini spesial banget kita kedatangan mereka yang bangga mewakili daerahnya masing-masing gitu ya. Gimana perasaannya? Perasaannya sangat bangga dan sangat senang bisa dipanggil ke sini. Oke, kalau Salsabila? Siap, senang juga karena ini pertama kali diundang ke stasiun radio juga. Oke, kalau Dava? Awalnya Coba-coba. tidak menyangka, tapi lama-lama senang. Oh, awalnya coba-coba, lama-lama keenakan. Oke, nah ini kan sangat-sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Yang kalian hanya berenam, ada ekspektasi yang tidak sesuai dengan harapan. Ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita gitu yang terjadi. Boleh dong diceritain dulu gimana kalian akhirnya bisa sampai menjadi Paskibraka Sulawesi Selatan di tahun 2020 ini. Dari awal banget Ya baik. seleksinya.
Jadi penyeleksiannya itu yang kami lakukan, pertama itu kami lakukan penyeleksian di tingkat kota. Kami mengikuti seleksi tersebut dari tahap 1 hingga tahap 3, yaitu akhir penyeleksian yang akan diseleksi untuk maju ke tahap provinsi, sebanyak 8 orang khusus untuk Kota Makassar. Untuk kabupaten-kabupaten yang lain diutus sebanyak 4 orang. Saya termasuk dari 8 orang tersebut, dan alhamdulillah sampai sekarang saya terpilih menjadi salah satu dari 6 pengibar yang ditugaskan untuk 17 Agustus 2020 ini. Berarti sama dengan Salsabila gitu ya. Iya, siap. Dari Kota Makassar ada berapa orang seleksi yang diseleksi gitu? Yang dari awal itu ada 8 orang, tapi yang sampai sekarang itu cuma berdua sama Husin. Oh gitu. Berarti yang lainnya stop ya, tidak lulus untuk sampai ke tahap ini gitu. Terus kalau Dava di Wajo berapa orang? 4 orang, seleksi 4 orang, tapi lulus juga 4 orang. Tapi yang diutus untuk mengibar cuma 1 orang, saya. Hanya dirimu ya. Dari proses awal kan ini seleksinya di sekolah masing-masing kan ya? Iya. Itu sejak bulan berapa tuh? Bulan berapa? Bulan 3 ya. Maret, April sekitaran itu. Oke, berarti awal-awal ada pandemi gitu ya? Iya. Tantangannya seperti apa? Pasti merasa terancam juga, pasti ada Iya, pikiran kayak nanti ndak jadi. Iya. Ada pikiran seperti itu. Iya. Ndak jadi paskibraka karena ada corona, ndak ada orang upacara dan lain sebagainya gitu ya? Iya. Karena sempat ada rumornya juga tidak jadi. Oh ya? Iya. Itu yang siapa yang sampaikan tuh? Dengar-dengar dari Banyak. kabar ada, karena dari Kota Makassar itu katanya yang dipakai dari 2019. Jadi takutnya ada kemungkinan untuk di provinsi juga yang dipakainya dari yang 2019 juga. Oke. Jadi kalian tidak punya kesempatan gitu. Yang 2019 Poki 2 kali. Yang dari 2020 tapi alhamdulillah Ya, saat ini alhamdulillah. sampai sekarang terbukti kalian sudah menjadi salah satu yang terpilih gitu ya. Nah, berat gak sih mengikuti seleksi yang panjang? Berarti terbilang ya 3-4 berapa bulan tuh? Dari bulan Maret berarti ya? Ya 5 bulanan lah ya. Ya gak sih? Iya. 5 bulanan itu berat gak sih? Satu-satu dari Dava. Berat ya, mulai dari sebelumnya sudah mempersiapkan fisik, mental, terus pada saat seleksi juga banyak tentang pengetahuan umum, tes kesehatan, terus tes PBB, ya pastinya sudah dipersiapkan sebelumnya. Oke, pernah gak sih kalau kamu sendiri merasa down gitu? Aduh gak usah malah lanjut deh, capek mak. Itu mungkin kalau pasti selalu diberi semangat sama orang tua, bilang kalau mau ikut seleksi pasti selalu didoakan gitu. Oke, kalau Salsabila? Kalau saya sama seperti Dava juga, pasti menyiapkan diri fisik dan mental, karena pastinya kalau mau masuk paskibraka harus siap dengan keadaan. Apapun yang terjadi ya, Ya, harus mentalnya kuat siap. gitu. Kalau Hussein? Ya sama seperti yang lain, saya juga mempersiapkan diri saya dengan berbagai macam latihan fisik dan juga mental. Selain itu, paskibraka itu bukan hanya sekedar tangguh dan kuat, melainkan juga harus mempunyai wawasan yang luas. Betul. Jadi itulah dilaksanakan penyeleksian tahap pertama itu di kota ataupun kabupaten, yaitu tes pengetahuan umum. Ya. Dan itu memang yang menjadi salah satu penilaian gitu ya, bukan hanya kuat mental, bukan hanya kuat fisik, tapi juga otaknya harus berisi, punya wawasan kebangsaan gitu ya. Iya, benar nggak sih kakak pendamping? Benar sekali ya. Mereka Jadi, ini merepotkan nggak sih? ya kalau dibilang merepotkan tidak ya, tapi lebih banyak menyusahkannya ya. Kalau repot sudah pasti, tapi ya lebih menyusahkan mereka ini. Iya. Karena ini tantangan juga buat kita sebenarnya Kak. Pembina, pelatih, pendamping itu tantangannya besar tahun ini. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu 73 orang, tatapan mata itu terbagi. Ada di pasukan pengawal, inti dan pengiring. Untuk 2020 ini tatapan mata hanya ke 3 orang. Jadi sedetail mungkin kita harus menjaga adik-adik ini
tidak ada gerakan tambahannya. Iya. Berarti selama ini kunci badan Ki. Baik kunci badan. Sekarang foto Tuaimi. Buset. Jadi bagaimana caranya supaya kita ekstra ini lagi. Kasihan yang mereka kan tertekan karena lebih banyak pelatih dan pendampingnya daripada pesertanya. Iya. Kalau yang kemarin pelatih pembina yang tertekan, kita diborongi nih banyak anak 70. Kalau ini mati meja. Salah sedikit ini, habis kita. Habis. Oh, jadi itu tantangannya ya, luar biasa. Nanti kita akan lebih membahas lagi gimana kemarin ceritanya saat kalian bertugas di 17 Agustus ya. Gimana perasaannya? Apa yang terjadi di ada nggak sih fun fact gitu yang terjadi sebenarnya di lapangan tapi orang nggak tahu nih. Boleh diceritakan nanti di sesi selanjutnya Smart Listener. Anda juga bisa ikutan bersama kami. Boleh kirimkan WhatsApp Anda di 0811461011. Ada juga nih komentar yang sudah masuk di kolom komentar YouTube channel Smart FM Makassar. Nanti akan kita bacakan satu-satu. Dipilih. Kembali lagi masih di Smart Community dan kita tentunya masih bersama dengan pasukan pengibar bendera pusaka Sulawesi Selatan tahun 2020. Yeay. Gak ada begini karantina toh. Kau siap-siap terus kau bilang toh. Siap yeay. Siap. Waktu karantina apa aja nih agendanya? Ada yang berubah gak sih selama karantina? Kalau dari pagi itu kita bangun pagi, dibangunkan untuk sholat subuh. Bangunnya Dari jam sholat berapa? subuh Jam itu 5, sekitar jam jam 4. Oh, jam 4, oke. setengah 5. Terus sudah sholat subuh, kita langsung prepare buat langsung olahraga. Olahraga, senam, stretching semuanya. Setelah lari itu kita snack pagi. Di karantina itu kita sangat dijaga kesehatannya, Kak. Oke. Ada yang bertambah berat badannya? Terus snack paginya itu kita dikasih susu beruang dan telur supaya tetap fit nanti kalau latihan. Setelah snack pagi naik buat prepare, mandi, persiapkan diri buat latihan, pakai baju latihan, seragam latihan, terus turun ke bawah buat sarapan. Setelah sarapan kita berangkat langsung ke tempat latihan jam 7 sampai jam 11.50.
Itu setiap sehari berapa kali latihan? Setelah 11.50 istirahat, sholat duhur sampai jam 2. Jam 2 kita kembali lagi latihan sampai maghrib, Kak. Wah, panas-panas ya. Pantas kalang. Oke. Ada nggak sih yang kalian rasa seru gitu selama karantina? Ada yang berubah? Tadi sempat ada bisik-bisik, "Weh, naik berat badanku." Gara-gara terlalu enak gizinya gitu ya kan, Dava? Ya, Naik berapa kilo? naik 6 kilo kayaknya dari selama karantina ini. Serius? Karantina berapa hari? 11 hari. Oke. Sampai sekarang masih nggak tinggal karantina lagi kan? Sudah dipulangkan ke habitat masing-masing. Oh, baru cek kok tadi ya? Tadi siang. Oke, enak ya di karantina. Makanannya enak. Walaupun Makanannya. pembina dan pendamping gimana? Enak. Yang samping, awas kok salah-salah bicara. Gimana? Husan deh. Sama seperti Dava, berat badan saya juga naik sekitar 3 kiloan selama masa karantina. Ntar dulu, suaranya kurang, sepertinya tadi ada sempat kesentuh, agak bandel sih soalnya ini. Boleh? Jadi selama karantina berat badan saya itu naik sebanyak 3 kilogram ya. Kurang lebih segitu. 3 kilo. Makanannya itu enak-enak. Jadi 3 kilo naik. Kalau Dava 6 kilo. Salsabila berapa kilo? Oh, kalau saya sendiri turun. Oh turun. Iya. Oke. Tapi kayak naik ya. Oke. Kalau berarti Fahmi setiap hari mendampingi mereka selama karantina 12 hari itu. Setiap hari, every time, every day, every night, every semua. Karena ya betul tadi apa disampaikan sama Salsabila bahwa kita yang menjamin adik-adik itu psikisnya kuat, mentalnya kuat ya kita. Kalau misalnya mereka dimarahi sama pelatih ya, pembina dan pendamping hadir untuk itu deh, itu supaya kau bagus, perbaiki lagi itu. Tapi tidak benar. Iya begitu memang seperti itu. Dimarah-marahi, disuruh guling, disuruh jungkir balik, sit up, semua satu set, push up, tiarap. Ya memang resikonya seperti itu. Iya. Seperti Karena kan pelatihnya juga, wah ini militer nih. Iya, habis kau ya. Jadi memang kita menjamin dari makanannya, Kak. Bahkan setiap malam itu, ya mohon maaf, mereka minum Suber dan Yusi, dipastikan vitaminnya terjaga, makannya enak. Enak sekali kalian 2020 ini. Kita ini selama ini karantina di Kartini itu sama konsepnya desa bahagia, tapi yang membedakan itu makanan kita ya memang makanan bergizi tapi yang cukup, mereka lebih. Oh oke. Karena cuma 6 orang 6 ya. orang, iya. Karena anggarannya mungkin ya. Oke. Nah, fun fact apa nih yang terjadi, gimana saat hari H kemarin bertugas di saat pengibaran dan juga penurunan bendera? Alhamdulillah. Ada nggak sih pengalaman seru? Alhamdulillah pada saat pengibaran penurunan lancar. Ya, tidak lepas semua dari dukungan support dari pembina, pendamping sama pelatih. Sehingga pengibaran ini dan penurunan sukses. Dava emang kalem ya anaknya ya? Iya, kalem. Atau pura-pura kalem? Oh gitu. Apa-apa yang terjadi sebenarnya di apa namanya? Yang orang tuh nggak tahu sebenarnya ternyata kalian dengan tegas, dengan lancarnya mengibarkan bendera dan menurunkan bendera, ternyata ada sesuatu yang menyedihkan di balik itu. Karena selama karantina berat badan naik, jadi baju yang sudah dibuat, sudah di fitting, jadi sempit lagi kembali. Jadi baju yang dipakai saat hari H itu kesempitan? Diubah kembali. Oh, diubah kembali? Iya. Jahit lagi? Jahit lagi. Wow. Kemudian rimnya berbeda, rim dia pakai. Kenapa bisa? Rimnya pelatih dia pakai. Karena sudah tidak mau rimnya yang satu, karena bertambah berat badannya. Astaga, jadi akhirnya rim pelatih yang dipakai. Pelatih. Kemudian dari sepatunya juga. Dari sepatu lepas karena membengkak. Oke, baik. Jadi semuanya berasal atau bersumber dari kenaikan berat badan ya. Biar itu sepatu enggak cukup ya. Kalau Salsabila? Kalau saya sendiri kendalanya itu tidak dapat sepatu
itu sampai H-2, H-1. Iya, karena ukuran kaki saya sangat-sangat besar. Terus waktu itu cuma didapatkan waktu seleksi yang masih 73 orang itu diukurnya kaki saya ukurannya 43. Terus dipesankan pas kemarin itu dapatnya 43. Pas dicoba tidak muat. Terus salah satu kakak pembina, kakak pendamping itu bersusah payah carikan satu Makassar dan tidak dapat juga. Terus akhirnya salah satu kakak pembina bilang kalau misalnya, tapi kita usahakan buat cari, kalau misalnya memang tidak dapat, salsa kau pakai bawang merah gosok di kakimu besok supaya tidak tegang kakinya, supaya dikasih muat kan, soalnya dipaksa untuk muat. Paksa kasih masuk. Iya, dan alhasil besoknya jempol saya biru. Tapi memang berarti tidak dapat ukuran yang sesuai gitu ya? Iya. Tetap pakai di hari H itu sepatu yang sempit? Tidak, pas H-2 setelah pengukuhan, beberapa hari setelah pengukuhan, alhamdulillah didapatkan ukurannya itu 44 dan alhamdulillah muat. Alhamdulillah Pas. muat. Udah jadi kau pakai bawang merah. Siap. Kami pembina dan pendamping yang takut, Kak. Karena kita tidak bisa paksakan teman-teman seperti itu. Teringat 2011 kemarin waktu angkatan saya, Kak. Angkatan saya itu pengibaran sukses. Tapi hanya karena sepatu yang lepas, bukan pengibaran yang dibahas. Apanya? Sepatu lepas yang dibahas. Jadi yang naik di berita itu sepatu pengibar 2011 lepas. Nah, itu yang kami dihantui setiap pengibaran seperti itu. Sepatu, baju, apa semua yang non teknis selama ini latihan bagus, mantap, gerakan luar biasa. Tapi non teknis seperti itu kita tidak tahu. Iya, benar-benar. Dan terbukti seperti Dava di hari H-nya baru ternyata sepatunya lepas kancingnya. Padahal saat pelaksanaan gladi itu baik-baik. Seperti itu yang kita hindari. Kita akali bagaimana caranya, ganti sepatu pun tidak sama ukurannya teman-temannya. Jadi kita akali bagaimana caranya kita lakban. Oke. Jadi kita lakban supaya tetap sesuai sepatunya, dia double kos kakinya, sudah mantap. Salsabila juga seperti itu. Sepatu kita carikan tidak dapat sampai hari H, sampai H-1. Oke, H-1. Pada saat pengukuhan mereka harus pakai sepatu pantopel seragam. Ya, kami kakak itu cari dari sepanjang jalan Andala, sepanjang jalan Cendrawasih, Sentral, Butung, semua kita cari tidak ada ukurannya kakinya Salsabila. Gajah. Jadi paling banyak dosanya Salsabila sebenarnya, Kak. Astagfirullahaladzim. Semua kakak nak pusingi ya. Ya karena itu jangan sampai hari H adik-adik tidak teknis seperti ini tidak bisa terlaksana. Benar. Kecolongan buat kami dan itu kegagalan besar buat kami. Jadi kita harus bagaimana bukan hanya mereka saja sebagai pasukannya, tapi pembina, pendampingnya, bahkan pelatih semuanya. Naik berita pasti. Dan Sabila baru ngomongnya bahwa kakinya biru setelah pengukuhan. Karena baru biru setelah pengukuhan. Karena dia paksa masuk kakinya. Karena dengan, kondisinya yang sepatunya tidak cocok. Jadi kita carikan, alhamdulillah di hari H-1 dapat, dan Salsabila pada saat pelaksanaan luar biasa. Oke, wow. Hal-hal teknis, hal-hal sepele sebenarnya, tapi itu dampaknya fatal, bisa jadi fatal gitu ya. Malah nanti fokusnya ya mengganggu konsentrasi lah ya, untuk bisa kita fokus kepada pengibaran. Kalau Husein apa? Kalau saya alhamdulillah tidak ada kendala seperti yang disampaikan oleh Dava tadi dan Salsabila. Yang kendalanya itu di pakaian ataupun atribut, tetapi saya alhamdulillah tidak ada kendala untuk pakaian dan atribut. Sama sekali tidak ada. Apa coba ada kendala tak? Bendera. Oh, ada. Kendala saya itu berbeda dari yang lain. Pada saat penurunan itu anginnya lumayan kencang, tetapi berkat latihan-latihan yang dilakukan oleh pelatih-pelatih yang telah melatih kami itu sudah diantisipasi sebelumnya. Jadi kami itu dilatih untuk kemungkinan terburuk. Jadi pada saat bendera kencang kami pun melaksanakan tugas dengan benar. Tetapi pada saat saya mundur untuk membentangkan bendera, ternyata benderanya itu tersangkut di tiang. Di tiang besi untuk mengaitkan. Tetapi hal itu sudah terjadi sebelumnya pada saat kami latihan, jadi sudah diantisipasi lagi.
Oke. Jadi kami sudah connect satu sama lain. Kalau terjadi kesalahan-kesalahan seperti tersebut. Dilatih kemungkinan terburuk. Jadi gitu. materi mereka dapat 2 materi, Kak. Ada materi lapangan dan materi di luar indoor dan outdoor. Materi indoornya mereka tentang tata upacara sekolah, tata upacara, kemudian ada materi tentang lagu, tentang kebangsaan, wawasan kebangsaan dan sejarah. Sama hal yang disampaikan sama Hussein, bahwa betul kita tidak minta-minta pada saat latihan oke, keren, tapi pada saat pelaksanaan siapa tahu talinya putus misalnya, benderanya terbalik misalnya, tiangnya jatuh rubuh misalnya, kan itu kan kita harus antisipasi. Tahun lalu kan ada seperti itu kejadian di di Takalar ya, jadi ada yang manjat atau untuk dan itu viral basket, ya itu viral. Itu kita antisipasi. Jadi kita harus kasih kuat sama adik-adik yang bilang kalau seperti ini begini kau harus lakukan. Seperti ini kau harus lakukan. Pada saat pelaksanaan kegiatan latihan ini aman-aman semua. Ternyata pada saat hari H angin kencang. Bendera itu masuk ke antara tali. Dengan main latihan berapa kali dapat juga seperti itu. Hussein bisa akali, kita yang pendamping pembina pelatih takut. Wah, kencang angin ini. Bendera tidak bisa dijangkau sama Hussein. Akhirnya Hussein maju walaupun sedikit 1 langkah lebih. Karena angin kencang, kemudian dia mundur ke belakang, membentangkannya pun agak goyang sedikit badannya. Karena anginnya kencang dan tidak bisa dia imbangkan badannya. Tapi menurut saya itu sudah benar apa yang dilakukan Hussein. Mental itu yang kita harus bangun dalam setiap latihan dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Dan ya itu yang melatih mereka untuk bisa mengambil keputusan dengan cepat begitu ya, spontan gitu. Wuhui, luar biasa. Bangga lihatnya. Nanti udah banyak nih yang masuk di komentar kita, ucapan-ucapan dan juga pertanyaan dari smart listener yang nonton di YouTube channel Smart FM Makassar. Nanti akan kita bacakan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Smart Community. Masih Anda ikuti live perbincangan program Smart Community. Kembali lagi masih di Smart Community. Saya ingin menyapa Anda Smart Listener yang baru bergabung bersama kami di 101,1 Smart FM Makassar dan yang sudah
nonton live streaming di YouTube channel Smart FM Makassar. Kita sapa dulu satu-satu. Halo Dian Mega Safitri, mantap Paskibraka Sulsel. Katanya suaranya salsabila seksi Ki. Terus bisa jadi penyiar dong ya nanti. Terus dari Edward Emmanuel, perasaan pasti bangga menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera. Apa tantangan menjadi anggota Paskibraka di tengah pandemi corona? Nah, apa tuh? Silakan dijawab. Apakah sesek kalian harus pakai masker terus latihannya atau pakai? Silakan. Siap. Kalau kita karena ada pandemi ini kita harus menyesuaikan diri. Kalau latihan kita tetap harus pakai masker. Di mana-mana setelah melakukan sesuatu kita harus selalu cuci tangan. Nah caranya kita itu untuk menyesuaikan diri kita tetap pakai masker. Tapi karena kita agak pengap dan susah bernapas untuk apalagi mengatur di bawah nafas. terik matahari kan. Iya, jadi maskernya agak diturunkan sedikit supaya bisa menyesuaikan diri. Tapi pas hari H kita tetap menggunakan masker dan tertutup semuanya. Oke, pakai masker tetap dandan ya? Iya. Makeupnya tetap on ya? Tetap pakai lipstik kan ya? Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ali Makassar. Keren katanya. Kemarin adakah dari teman-teman yang dikirim ke pusat untuk nasional? Siap, jadi untuk ke pusat tahun ini itu tidak ada karena ya yang seperti kita ketahui saat ini telah terjadi wabah virus yaitu pandemi virus corona COVID-19. Jadi dari ke pusat itu keputusannya tidak dilaksanakan atau tidak dilakukan perekrutan untuk Paskibraka nasional tahun 2020. Jadi yang digunakan itu untuk tingkat nasional yaitu 2019. Jadi Purna Paskibraka Indonesia 2019 yang tingkat nasional digunakan kembali. Jadi mereka yang bertugas tahun lalu bertugas lagi tahun ini. Iya. Ada rasa kecewa nggak sih dari kalian? Kan ekspektasinya pengen ke nasional. Silakan dijawab. Pastinya kecewa karena sudah siap mempersiapkan diri untuk ikut seleksi ke nasional, tapi cuma terhenti di tingkat provinsi. Tapi Tetap bersyukur. Tetap karena bersyukur. bisa sampai tahap ini. Ya. Walaupun dihubunginya untuk masuk karantina H-1 gitu ya. Pastinya bolak-balik urus rapid, urus ke sekolah lagi. Berarti cukup kaget ya waktu dikabarin untuk kalian ternyata terpilih nih. Padahal sebenarnya digadang-gadang nggak jadi sama sekali. Berapa lama tuh kalian di PHP istilahnya? Nggak dapat kabar. Ada sekitar 2 minggu lah. 2 minggu nggak dapat kabar sama sekali. Terus tiba-tiba dikabarin langsung masuk karantina. Iya. Wah, langsung kaget. Dikabarinya pun itu H-1 sebelum karantina dilakukan. Oke, karantina dimulai tanggal 7. Tanggal 7. Berarti kalian dikabari tanggal 6. Iya. Oke, baik. Kalang kabut dong ya ngurus berkas-berkasnya. urus rapid sana sini. Wow, luar biasa. Tapi tepuk tangan dong untuk semangat mereka. Membuahkan hasil. Kita baca lagi dari Muhammad Kifli. Kak, untuk menjadi pasukan Paskibraka ini apa aja syaratnya? Keren Kak katanya. Boleh mungkin kakak pendamping yang lebih senior lah ya. Baik, terima kasih. Tentunya yang pertama adalah teman-teman ini terdaftar di SMA, MA, SMK. Jadi pelajar kelas 10 itu sudah bisa mengikuti pendaftaran Paskibraka setiap tahunnya. Aturan tahun lalu itu kelas 10 dipersiapkan untuk provinsi dan nasional. Kelas 2 masih diberikan kesempatan untuk mendaftar tingkat kota saja. Kenapa tingkat kota saja? Karena fokusnya untuk kelas 3. Oh iya, ujian nasional. Jadi keputusan menteri itu kelas 1 dan kelas 2 yang digunakan untuk kelas 1 digunakan untuk provinsi dan nasional. Kelas 2 itu tingkat kota. Untuk tahun ini berubah lagi aturannya. Hanya untuk kelas 10 yang bisa mendaftar tingkat provinsi, kota, provinsi, dan nasional. Itu karena pandemi kemarin, betul disampaikan oleh Hussein bahwa yang diterima itu untuk di Provinsi Sulawesi Selatan, kami sendiri pengurus Purna Paskibraka Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, sejak tahun lalu kita sudah mulai menjaring siapa sih teman-teman perwakilan dari kabupaten kota yang berhak mengikuti tes tingkat provinsi. Jadi kami mengutus 4 sampai 8 orang untuk mengikuti itu. Kita pilih yang terbaik dari seleksinya dari tahap sekolah.
sekolah mengeluarkan rekomendasi, Paskibra sekolah mengeluarkan rekomendasi bahwa siswa ini memang betul anak Paskibra, sudah mengikuti diklat dan diikutkan untuk ikut tes tingkat kota. Setelah tingkat kota kabupaten, terpilihlah 20 orang. Kalau kalian 20 orang. Kalau Wajo 8 orang. Wajo 8 orang, 4 orang. Kalau Makassar 8 orang. 8 orang. 8 orang lah yang terpilih dari jejar kabupaten kota itu. 8 orang itu kami seleksi lagi untuk mewakili Sulawesi Selatan untuk tingkat nasional. 1 putra dan 1 putri. Nah, karena pandemi ini kesempatan teman-teman untuk mengibar di tingkat provinsi tidak ada. Yang digunakan adalah pasukan tahun 2019. Belum pernah mengibar, dia cadangan. Jadi gitu. cadangan yang ikut pengibaran. Nah, karena seyogyanya pengibaran bendera itu sebenarnya sekali seumur hidup, Kak. Sekali seumur hidup. Ya. Saya pun ini sekali seumur hidup mengibarkan bendera merah putih. Seperti itu. Jadi cadangan yang digunakan untuk pengibaran tahun 2020 tingkat nasional kemarin di istana. Oh, oke. Berarti mereka yang jadi cadangan tahun lalu yang tahun ini bertugas di istana gitu ya. Karena kalau prinsipnya kan itu Paskibraka itu sekali seumur hidup. Mengibarkan bendera itu sekali seumur hidup. Kemudian karena tidak ada utusan nasional, akhirnya teman-teman ini di ranking dari seluruh 100 orang 73 yang kita kemarin untuk diloloskan untuk tingkat provinsi, tapi karena corona bertambah terus positif di Sulawesi Selatan, Pak Gubernur tidak mau itu ada berkumpul-kumpul apa-apa, makanya dibuat 6 orang. 6 orang ini pagi dan sore. Ini pun teman-teman tadi sampaikan bahwa informasi yang didapatkan 1 hari sebelum karantina. Nah, karena itu pun peraturannya berubah-ubah. Pertama bilang iya, kedua bilang tidak jadi, selanjutnya bisa iya lagi. Nah, ini karena mengikuti perkembangan corona ini. Bahkan Pak Gubernur harapannya kita tetap menggunakan sistem 3. Pak Kadi sampaikan 3 posisi itu 17.845, tapi karena seperti ini epicentrum corona juga di Sulawesi Selatan agak tinggi kemarin, akhirnya dengan upaya dari Dinas Pemuda dan Olahraga, alhamdulillah tetap ada pengibaran tahun ini. Padahal itu awalnya kemarin terancam tidak ada. Iya. Kami juga bersyukur dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, akhirnya pengibaran tahun ini bisa terlaksana. Itu. Ada Pak Kadis nih yang nonton katanya. Ewako Paskibraka 2020. Ya, salam dari Paskibraka Provinsi 2020 Pak Kadis. Terus juga ada Nesti Mei. Rasanya gimana terpilih hanya 6 orang? By the way, teman-teman anggota baru atau dari tahun 2019 nasional kemarin kalau nggak salah diambil dari tahun 2019 ya. Udah tadi udah dijawab ya. Rasanya gimana? Rasanya sangat senang dan bahagia. Senang, bahagia, bangga. Ya, luar biasa. Sampai naik berat badannya. Oke, baik. Terus dari Baktiar, luar biasa Paskibraka 2020. Andi Hendra, mantap, keren. Terus dari Dede, beruntunglah kalian terpilih dari ribuan siswa di Sulsel. Apa rencana kalian ke depan setelah mengikuti Paskibraka ini? Adakah target-target khusus? Nah, ini kita akan jawab di sesi selanjutnya, di sesi yang terakhir nanti di Smart Community. Smart Listener, jangan kemana-mana.
Masih Anda ikuti live perbincangan program Smart Community. Kita sampai di sesi yang terakhir untuk Smart Community malam hari ini bersama para Paskibraka Sulsel 2020. Gimana tadi yel-yelnya? Paskibraka 2020. Paskibraka yes, Corona no, yakin pasti bisa. Yakin Kita yang terbaik. Nah, luar biasa. Ini makanya kata Pak Kadis, hahaha sengaja didadak biar mereka terbiasa. Nah ketawai ki Pak Kadis. Terus Samsu Ancu mantap, best of the best. Wardi Irwirawan best of the best katanya. Terus apa lagi ya? Ini saya baca satu-satu dulu sampai ke bawah. Di tengah kesibukan padat, oh enggak. Menyambung tadi dari pertanyaan yang sebelum kita break itu, beruntung kalian terpilih. Setelah ini apa? Jadi what's next? Setelah selesai menjadi Purna Paskibraka, selanjutnya mau ngapain? Jadi kalau saya sendiri itu kita di Paskibraka karantina, selama karantina ini kita itu bukan hanya latihan, tetapi juga kita mendapatkan materi-materi yang gunanya itu bisa kita bagikan kembali kepada adik-adik kita yang berada di sekolah masing-masing ataupun kabupaten kota masing-masing. Contoh materinya itu ada materi Malabut, sejarah merah putih ataupun PBB. Kita juga mendapatkan materi seperti konsep desa bahagia dan juga lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu semua didapatkan ya. Itu semua didapatkan untuk kita harapan ke depannya agar dapat dibagikan kembali kepada adik-adik kita yang masuk Paskibra tingkat sekolah. Oke, jadi ilmu yang kalian dapatkan di sini akan dibagikan selanjutnya gitu ya. Terus kalau Salsabila pengen ngapain? Kalau saya mungkin hampir sama seperti Hussein, karena ilmu yang kita dapatkan pastinya kita harus juga berbagi kepada orang lain. Jadi kembali ke sekolah, insya Allah kalau corona sudah selesai, mungkin bisa berbagi kepada adik-adik, membagi materi yang sudah diberikan. Kalau setiap malam di karantina kita diberi materi yang seperti yang dibilang Hussein, PBB, Malabut, dan yang lainnya. Kalau diklat, itu bisa diajarkan juga ke adik-adik. Ya. Kalau saya sendiri sama seperti yang lain, membagi ilmu yang telah diberikan, berbagi pengalaman selama karantina, terus melatih seperti apa yang dilatihkan selama karantina ini. Berarti mereka udah bisa jadi pelatih juga ya, Fahmi? Atau ada tingkatan dulu? Berarti mereka otomatis juga masuk dalam PPI ya? Iya, kalau masuk ke PPI dia otomatis. Karena setelah menjadi capas calon paskibraka, mereka menjadi paskibraka dan menjadi purna paskibraka. Kalau calon paskibraka itu dia sejak masuk mendaftar di paskibra sekolah, dia sudah jadi calon paskibra. Entah dia mau mendaftar apa tidak, dia sudah menjadi calon paskibraka. Setelah itu dia menjadi paskibraka. Ini paskibraka hanya 1 hari. Paskibraka itu hanya 1 hari. Pada saat pengibaran bendera itu yang namanya paskibraka. Setelah itu yang lama, Purna Paskibraka Indonesia. Jadi untuk mendaftarnya itu berapa bulan, bertahun-tahun. Pelaksanaan hanya kalau yang normal 17 menit, mereka kemarin hanya 5 menit, 5-7 menit, hanya 7 menit menjadi seorang paskibraka. Jadi yang disandangkan itu menjadi paskibraka itu yang berat. Lebih berat lagi Purna Paskibrakanya. Mereka mau jadi apa setelah itu? Betul. Harapan kami ya materi-materi yang diberikan selama di karantina itu diaplikasikan. Ya betul tadi Hussein sampaikan, ada sejarah merah putih, ada tentang makna lambang dan atribut. Bahkan kemarin Haji siapa yang bawa materi tentang sejarah bendera di Sulawesi Selatan itu? Haji Haruna, yang memang paham betul bagaimana dari tahun 75 itu bendera itu mengibar di tiang tertinggi Sulawesi Selatan sampai tahun ini. Beliau masih memberikan pelajaran sama teman-teman bagaimana cara menghayati Indonesia Raya, Hening Cipta, kemudian satu lagi Padamu Negeri sama anak-anak sekalian. Sampai itu teman-teman ada beberapa kemarin menghayati betul, tahu beatnya bagaimana, ada pukulannya seperti apa, ketukannya seperti apa. Itu yang kita mengajarkan sama adik-adik semua di tingkat sekolah, supaya edukasi ini kembali kepada siswa. Ada yang namanya tata upacara sipil atau tata upacara sekolah. Adik-adik itu sudah punya bekal tentang tata upacara sekolah.
melatih kedisiplinannya sesuai pesan Pak Kadis kemarin pada saat pelatihan. Kita harus memiliki tiga tertib atau 3 mantap yang kita miliki. Pertama tentang mantap akademik, kedua tentang mantap organisasi, dan yang terakhir adalah mantap ibadah. Ketiga mantap ini yang diberikan Pak Kadis tantangan buat kita yang harus disandang sama teman-teman selama menjadi Purna Paskibraka. Akademiknya bagus, jadi orang yang unggul di sekolahnya, bahkan bisa menjadi orang nomor 1, ranking 1 terus di sekolahnya. Kemudian organisasinya jelaslah mereka ini akan menjadi duta di sekolahnya masing-masing. Bahkan besok mungkin setelah after corona mereka bisa jadi ketua Paskibra di sekolah masing-masing. Karena mereka adalah duta. Yang terakhir adalah mantap ibadah. Selama pendidikan dan diklat kami di karantina, ibadah ini yang tidak pernah lepas. Karena sukses tidaknya pengibaran itu tergantung dekatnya kita dengan Tuhan. Alhamdulillah kemarin sukses karena 3 tertib ini kita jaga, 3 mantap ini kita jaga sesuai pesan Pak Kadis kemarin. Oke, baik. Di PPI juga ada tingkatan-tingkatannya sendiri. Oh iya, untuk teman-teman ini karena dia sudah mengibarkan bendera, mereka mendapatkan MPG atau Merah Putih Garuda. Lencana Merah Putih Garuda ini warna hijau. Saya sendiri warna merah. Setelah warna hijau, merah kuning, hitam ungu abu-abu. Nanti itu teman-teman bisa berdedikasi dan akan ada pelatihannya lagi. Jadi lepas dari sini itu yang berat yang saya bilang tadi Kak Rifa. Karena purnanya yang panjang waktunya. Purnanya yang panjang sampai mati dia menggunakan beban purna itu. Lepas dari sini pakaiannya harus rapi. Pakaiannya tidak boleh ece-ece. Betul. Langkahnya harus bagaimana? Ketemu dengan orang lebih tua harus seperti apa? Di rumah harus seperti apa? Ya itu yang kita mau tanamkan. Nilai-nilai Pancasila, nilai moral apa yang dibawakan dari founding father kemarin, orang-orang pertama kita, yang kita bawa, semangat spirit itu yang kita bawa setiap tahunnya. Apalagi tahun ini 75 tahun Indonesia merdeka. Ini kita mengulang sejarah baru Kak lagi. Sejarah baru, kita mengulang sejarah kembali 75 tahun yang lalu ketika SK Trimurti, M. Suhud dan Latif Hendra Diningrat mengibarkan bendera merah putih di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada saat itu Soekarno di halaman rumah Soekarno tiga pengibar bendera pertama ini mengibarkan bendera dan itu terulang tahun ini. Dan ini sejarah. Berarti kalian sama halnya dengan saat pengibaran bendera pertama kali di hari proklamasi. Betul sekali. Kalau 75 tahun lalu melawan penjajahan, tahun ini kita melawan virus corona. Jadi betul-betul perjuangan itu ada. Kalau kemarin perjuangannya melawan penjajah yang nyata dan nampak, tahun ini nyata tapi tidak nampak. Jadi penjajahan dan perlawanan itu, spirit itu kita bangun sama adik sekalian. Cocok memang ini jadi pendamping. Iya. Ada nih komennya Sucinanda Ahyar, kakak pendampingnya ada andalan banget, mood boosternya anak-anak. Mau tanya nih satu-satu nih, siapa kakak pendamping yang paling killer dan paling baik? Coba. Jambi lihat Kak Fahmi, Jambi. Saya dia lagi. Siapa? Dari Hussein. Kalau saya yang paling baik itu dan paling friendly menurut saya, mungkin sama dengan teman-teman yang lain pasti Kak Fahmi. Salsabila. Yang paling killer siapa yang paling killer? Yang paling jahat? Killer menurut saya tidak ada. Serius. Sama semua Kak. Kecuali Kak Fahmi Kak. Kalau Salsabila? Kalau saya sama seperti Husein, pastinya Kak Fahmi, kakak-kakak yang lain. Karena menurut saya kakak-kakak di tempat karantina itu kita kakak-kakak sangat warm sekali di kita, welcome. Jadi kita juga ikut karantina ndak tegang karena kakak-kakaknya suka bercanda juga. Jadi saya senang sekali pasti. Dafa? Siapa? Saya mau lihat siapa yang paling killer. Paling motivator ya pasti Pak Kak Fahmi. Booster ya? Kak Fahmi. Kalau terkiller nggak ada, mereka cuma tegas. Siapa nih namanya? Iya. Jadi kalau terkiller mungkin tidak ada. Paling tegas? Paling tegas Kak Ari. Oh Kak Ari. Hormat kok. Oke. Terakhir nih, apa yang ingin kalian sampaikan? Harapannya ataupun rasa terima kasih mungkin silahkan sebagai closing statement dari satu-satu.
kalian? Harapan kedepannya semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin. Terus paskibraka kedepannya bisa tampil lebih lengkap seperti tahun sebelumnya, lengkap 73 orang. Ya. Amin. Kalau saya sendiri mau mengucapkan terima kasih ke Pak Kadis, ke Pak Kabit, ke ayah-ayah pelatih, ke kakak PPI, kakak yang sudah mendampingi kita, selalu ada buat kita, selalu menjaga kesehatan kita. Terus harapannya juga semoga seperti sama seperti Dava. Semoga tahun depan, amin, virus corona sudah tidak ada dan semoga lengkap lagi 73 orang. Amin. Husein? Kalau untuk saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Kadis, Pak Kabit, kakak-kakak pembina, pendamping dan juga ayah-ayah pelatih yang telah melatih dan membimbing kami sehingga dapat sukses melakukan pengibaran ataupun penurunan di tanggal 17 Agustus kemarin. Oke. Ke Pak Gubernur juga dong ya. Iya. Karena kalau dia enggak izinkan kalau enggak jadi. Siap. Kak Fahmi, satu kata untuk Paskibraka 2020. Ya, saya ucapkan terima kasih dulu Kak. Oh ya, silakan. Saya cuma satu ucapkan terima kasih. Dua, pertama sama Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua buat orang tua, teman-teman pengibar dan penurunan tahun ini. Kenapa? Karena mereka sudah melahirkan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang alhamdulillah bisa menjadi penerus bangsa, yang sampai hari ini mampu beda dengan teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain masih main gadget apa semua, mereka alhamdulillah masih ada terfikir dalam benaknya untuk bagaimana melanjutkan dan memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara mengibarkan bendera. Okay. Kemudian terakhir dari saya, ucapan terima kasih sudah diucapkan juga. Saya sebut tadi Pak Gubernur, kalian lupa ya. Aduh, Pak Gubernur tidak mengibar. Hampir komisi ini. Hampir kau dapat lagi. Satu kata untuk mereka. Paskibraka Sulsel 2020. Paskibraka Sulawesi Selatan tahun 2020 tidak ada keringat, tidak ada air mata, bahkan tidak ada darah yang terbuang sia-sia. Asik. Terima kasih banyak semuanya dan juga untuk Anda sukses ya untuk kalian semua dan juga untuk Anda Smart Listener. Terima kasih sudah mendengarkan Smart Community malam hari ini. Minggu depan kita kembali lagi. Rifa Majid pamit.